Halo Sobat Esensi, ketemu lagi di Kulik Talk Show. Kulik Talk Show kali ini akan membahas debat kelima calon presiden yang diselenggarakan KPU beberapa waktu lalu. Untuk membahas debat kelima ini, kita sudah ada hasil riset yang kita lakukan dengan Veracity. Nah, di Veracity di sini ada Mas Adi yang menjelaskan soal Veracity, temuan-temuan dari Veracity. Silakan Mas Adi. Apa temuan kita selama debat kelima ini? Apa yang ramai? Jadi di debat kelima ini ya cukup kompetitif ya, maksudnya semuanya dinamika naik turun, dianggap nih debatnya cukup ketat gitu ya. Jadi tapi kita lihat nih Pak Prabowo agak lebih menonjol kayaknya. Oke. Jadi selama debat ini kita dengan Veracity mengadakan live polling untuk menangkap sentimen masyarakat terhadap debat ini. Nah, untuk memperdalam lagi, kita sudah mendatangkan narasumber kita. Ya, untuk membahas temuan debat kita yang lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu, Pak Turo Wongkaren. Nah, Pak Turo Wongkaren ini adalah peneliti dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Terima kasih Pak sudah datang. Sama-sama. Apa kabar? Baik. Terima kasih udah mengundang saya. Iya Pak Turo. Di debat kelima ini kayaknya suasananya agak adem ya. Tidak ada serang-serangan Pak Ganjar sama Pak Anies yang biasanya galak gitu. Terus kemudian kemarin agak slow gitu ke Pak Prabowo. Pak Prabowo juga yang biasanya reaksional, emosi gitu, kalem-kalem aja kemarin. Nah, ini gimana nih kemarin ngelihat debat kemarin itu Pak Turo? Kalau menurut saya sih memang itu in general, debat terakhir itu adalah debat yang diingat oleh orang. Jadi mereka tidak ingin debat terakhir itu diingat sebagai orang yang suka kritik. Mereka inginnya diingat sebagai kandidat yang membawa perubahan ataupun perbaikan dan seterusnya. Jadi yang positif. Sayangnya sepertinya Pak Ganjar itu nggak dapat note gitu ya. He didn't get the note. Makanya pada waktu Pak Anies berdiri manis gitu ya di podium, cuman memberikan komentar cukup mendalam, tetapi tidak ada yang menyerang. Sementara Pak Prabowo itu berdiri di sana setuju ke kiri dan ke kanan. Gitu ya. Pak Ganjar to a degree menyerang, agak nyinyir sedikit dan lain-lain, dan saya kira nggak dapat brief sebelumnya nih kayaknya. Mungkin nggak dapat nota itu ya. Makanya yang sayang juga ya, karena kita biasanya melihat strategi ini di berbagai campaign yang kita lihat baik di Indonesia atau di luar negeri itu seperti itu. Biasanya debat terakhir itu top performan, orang baik-baik diperlihatkan gitu lah, kira-kira begitu ya ininya. Supaya diingat orang terus bahwa dia itu orang yang positif. Tidak suka menyerang. Nggak suka menyerang. Baik. Terus gimana Mas Adi hasil Veracity-nya? Nah, ini kita akan bahas overview sentimen selama acara debat ya. Jadi skor kesukaan yang tercipta ini cukup kompetitif, semuanya mengalami dinamika naik turun, skor yang dinamis. Artinya debat ini cukup ketat, namun skor kesukaan tertinggi didapat oleh Pak Prabowo dan skor kesukaan terendah didapat oleh Pak Ganjar itu di closing statement ketika dia menyerang itu. Ya, jadi terbukti ya orang Indonesia itu nggak suka serang menyerang ya, kelihatannya seperti itu. Baik, kita ke segmen 1 ya. Di sini opening statement ya, di segmen 1 ya. Untuk opening statement ini skor kesukaan tertinggi diperoleh oleh Pak Prabowo, lalu Ganjar, kemudian Anies ya. Skor kesukaan tiap capres mencapai nilai tertinggi pada masing-masing mencapaikan visi misi mereka. Tapi ini di sini Pak Prabowo mendapatkan skor paling tertinggi dibanding oleh dua paslon lain. Saat Pak Prabowo ngomong soal itu ya, makanan bergizi untuk anak Indonesia. Baik, segmen 1 ini apa nih datanya yang akan kita omongin ya Mas Adi nih? Jadi segmen 1 ini opening statement ya. Untuk opening statement, skor kesukaan tertinggi diperoleh oleh Prabowo, lalu Ganjar, kemudian Anies. Nah, skor kesukaan tiap capres ini mencapai nilai tertinggi saat masing-masing menyampaikan visi misi mereka. Tapi skor tertinggi didapatkan oleh Pak Prabowo, lalu disusul oleh Pak Ganjar, kemudian Pak Anies. Pak Prabowo itu pada saat dia ngomong soal makanan bergizi untuk anak Indonesia, bahkan yang masih dalam kandungan dari usia dini sampai dewasa. Nah, ini akan terus Pak Ganjar juga soal ini ya, soal ibu, lansia, disabilitas dan sebagainya, kemudian kesejahteraan. Nah, Pak Turo, kira-kira dalam opening statement itu
Bapak bisa membayangkan nggak kebijakan kependudukan atau kebijakan kita untuk kesejahteraan masyarakat ke depan itu seperti apa nih yang dibicarakan masing-masing calon ini? Kalau dari skornya kita lihat bahwa ternyata memberi makan anak-anak itu bisa relate dengan penonton pemirsa, khususnya responden di sini. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sehari-hari mereka hadapi. Nah, betul. Ngasih makan anak, atau misalnya anaknya harus sekolah sampai cukup telat atau dan lainnya, itu akan memudahkan ibu kalau itu diberikan oleh pemerintah. Saya nggak ngomong visibility-nya ya, tetapi itu adalah kebijakan yang oleh banyak orang ternyata disukai. Betul. Dan lainnya juga, saya pikir Pak Ganjar di sini juga mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat, lansia, disabilitas. Jadi to a degree mereka yang agak dipinggirkan di dalam pembangunan ini, itu juga bisa meresonan dengan banyak orang. Saya pikir Pak Anies juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya. Iya, Blank nih. Tapi karena memang to a degree ada pesan yang agak negatif di situ, karena dia mengangkat bansos yang kalau saya ingat itu sepanjang ini setiap ada bansos Pak Prabowo cuek-cuek aja. Kenapa? Bukan gue yang diomongin. Iya. Bansos kan bukan kebijakannya Pak Prabowo gitu kan. Itu kelihatannya dia udah bisa mengambil jarak. Jadi makanan bergizi, makan siang gratis itu satu yang konkret dan disukai kelihatannya ya. Sepertinya iya, karena orang langsung bisa memikirkan, oh iya ini kita akan dapat makan. Sementara kalau orang ngomong, kita akan memberi perhatian kepada lansia, kita akan memberi perhatian kepada kelompok ini, kelompok itu kan masih fake ya. Itu masih sedikit kabur sebenarnya. Terus caranya gimana? Ya, itu yang belum. Kalau benar-benar ngasih makan, ini terlepas kemudian para ahli setuju apa enggak, tapi ternyata itu memberi resonansi yang cukup baik di kalangan pemilih. Jadi konkret, dalam bentuk yang konkret, gampang diterima. Baik, apalagi nih Mas Ari nih di segmen berikutnya? Segmen kedua ini kita dari pertanyaan dari panelis ya. Jadi di pertanyaan panelis ini untuk Pak Ganjar itu strategi memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif. Untuk Pak Anies strategi untuk membangun kedaulatan dalam manufaktur telekomunikasi dan IT. Untuk Pak Prabowo komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan. Skor tertinggi ini siapa nih Mas? Skor tertinggi di sini dicapai oleh Pak Prabowo lagi. Jadi Pak Prabowo memperoleh 2 kali skor kesukaan tertinggi saat menjawab pertanyaan dari panelis dan saat menjawab tanggapan dari kedua paslon lainnya. Dan bagi Pak Ganjar, skor kesukaan tertinggi diperoleh pada saat menanggapi jawaban Pak Prabowo. Dan bagi Pak Anies, skor kesukaan tertinggi diperoleh saat menjawab pertanyaan panelis. Pak Prabowo pas dia bilang soal ini ya, tidak ikut paham neolib, dia pemerintah hanya jadi regulator. Menurut dia pemerintah harus menjadi pelopor kayak gitu lah kira-kira. Uniknya ini bukan pertanyaan ke dia kan? Apakah ini pertanyaan ke dia? Karena pertanyaan ke beliau kan komersialisasi budaya ya. Yang tertinggi nggak ada kata budayanya di sana. Jadi waktu dia menanggapi, kelihatan menanggapi apa yang diomongkan sama Pak Anies waktu itu ya. Dia saat menjawab ya pertanyaan dari panelis yang untuk Pak Prabowo yang komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan itu skornya tertinggi. Baik. Intervensi perlu gitu kalau Pak Prabowo gitu. Lanjut lagi ke segmen berikutnya. Ke segmen 3 ini masih pertanyaan dari panelis ya. Ya, untuk Pak Anies pertanyaannya adalah komitmen dan program untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Untuk Pak Prabowo komitmen untuk pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas. Untuk Pak Ganjar strategi dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Nah, skor kesukaan tertinggi didapat oleh Pak Prabowo saat menjawab pertanyaan dari panelis tentang disabilitas. Ini merupakan skor kesukaan tertinggi dari seluruh debat. Pas tinggi-tingginya ya. Lalu skor tertinggi Pak Ganjar saat memberikan tanggapan ke jawaban dari Pak Anies. Sedangkan Pak Anies mendapatkan skor kesukaan tertinggi saat menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Pak Prabowo ini pas lagi ngomong soal teknologi baru yang bisa membuat mereka, itu maksudnya kaum disabilitas ya, hidup dengan normal teknologi penggunaan teknologi. Pak Prabowo ngomong soal penggunaan teknologi pada kaum disabilitas.
Kira-kira gimana pandangannya? Jadi saya pernah mengadakan penelitian tentang disabilitas ya. Mereka itu bukan orang bodoh sama sekali karena mereka sebenarnya sama dengan orang-orang lain. Yang sering mereka lihat, tetapi karena saya salah satu yang menganggap bahwa disabilitas itu kalau kita pakai bahasa Inggris disabled sebagai kata pasif. Jadi mereka dibuat disabled oleh society, bukannya oleh. Kenapa sebenarnya Mas Adi dan saya itu disabled? Nah, apa tuh? Maksudnya? Kalau saya nggak pakai kacamata, itu ya saya bisa ngeliat ada orang di situ, ada orang di situ ya. Tetapi untuk bisa berfungsi kan kita pakai kacamata. Ini teknologi, nggak harus tinggi teknologi. Tetapi begitu orang pakai kacamata itu langsung diterima dalam tanda kutip normal, walaupun sebenarnya saya nggak begitu suka pakai kata normal, tetapi langsung diterima. Oh ya, itu nggak ada bedanya dengan orang lain. Kita nggak dikategorikan sebagai disabled dengan alat bantu. Dengan alat bantu. Nah, teknologi ini juga misalnya ada hal-hal yang memudahkan untuk para penyandang fisik ya untuk membuat motor, modifikasi motor, roda 3 misalnya, roda 3. Tapi kemudian itu nggak ada ininya, nggak ada peraturannya, gitu. Karena dari si pembuat motor mereka bilang itu bukan punya kami, udah dimodifikasi sama orang lain. Nah, hal-hal yang gini yang saya duga orang tuh berpikir ya penggunaan teknologi kenapa nggak dilakukan gitu, khususnya kalau kita ngomongin untuk orang disabled ya. Dan ini jelas sekali, karena itu saya nggak heran kalau beliau dapat angka yang tinggi. Pak Prabowo bandingkan dengan jawabannya Pak Anies yang kita perlu data gitu. Data doang dong. Walaupun itu penting ya. Sebagai peneliti saya 100% setuju. Tapi sebagai orang yang biasa aja bukan peneliti dan lain, buat apa sih data? Ngumpulin data, mendingan kasih gue yang benar-benar bisa bermanfaat, konkret. Jadi begitu. Jadi karena Pak Prabowo ngomong masalah ada keperpihakan ya, Bapak. Masalahnya itu yang dirasa lebih konkret ya kalian akhirnya. Terus Pak Ganjar juga dapat skor tertinggi nih karena dia ngomong soal aplikasi namanya Bolpen itu, pembimbingan online untuk memberikan guru melakukan teknologi dan memberikan pengarahan mutu gitulah. Jadi teknologi ini kelihatannya jadi hal yang ditunggu-tunggu makin gitu. Lama orang memang menyadari bahwa penggunaan teknologi, sekali lagi saya waktu ngomong teknologi nggak harus pakai internet, nggak harus pakai itu salah satu. Tapi teknologi yang paling sederhana pun harus bisa dimanfaatkan. Betul. Orang sekarang ini mulai suka nih ngomong soal teknologi membantu kayak gitu. Lanjut lagi ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya yang apa nih Mas? Ada yang rame nih. Segmen 4 nih udah mulai pertanyaan dari calon lain. Jadi di sini sudah mulai berbalas pertanyaan ya. Yang lagi ditunggu-tunggu tuh biasanya tuh segmen itu tuh. Pak Prabowo di sini nanya ke Pak Ganjar, itu setujukah gagasan memberi makanan bergizi demi mengatasi stunting, kemiskinan dan angka kematian saat melahirkan? Lalu Pak Ganjar kepada Pak Anies adalah bagaimana kelola bansos agar tidak saling klaim, tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan. Lalu Anies kepada Pak Prabowo adalah apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan bagaimana mengubahnya. Pak Prabowo pertanyaan ini kayak mencari dukungan ya. Setuju nggak nih emang gue? Nah, di segmen 4 ini Pak Ganjar mendapatkan skor kesukaan tertinggi saat menanggapi tanggapan Anies Baswedan tentang bansos. Lalu skor tertinggi Pak Prabowo adalah saat menjawab dan memberi tanggapan atas pertanyaan dari Anies tentang pemberdayaan perempuan. Lalu skor tertinggi Anies adalah saat memberikan pertanyaan dan tanggapan ke jawaban Pak Prabowo. Itu tadi yang soal Pak Ganjar ini soal yang tertinggi soal ini ya, soal bansos itu tadi. Bansos. Jadi itu deh yang menurut saya pernyataan yang menarik itu ya itu. Bansos itu, negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial, kira-kira gitu. Dan saya sepakat dengan Pak Ganjar dalam hal ini, yaitu karena saya juga membantu Kementerian Sosial membuat indikator-indikator kemiskinan yang baru, dan kita bisa lihat bagaimana graduasinya, karena banyak indikator yang digunakan sebelumnya, itu hanya menghitung berapa banyak orang miskin, berapa banyak mereka perlu diberikan bantuan, tetapi tidak ada sebenarnya at one point mereka akan keluar gitu. Jadi nggak ada urutannya.
Jadi nggak heran karena nggak ada orang yang mau miskin sebenarnya. Ya. Betul. Nggak ada orang yang cita-citanya miskin gitu. Yeah. Jadi mereka berusaha untuk maju, mereka berusaha untuk meningkatkan kondisi mereka, dan mereka menunggu bantuan dari pemerintah, bukan yang itu aja gitu. Itu memang bisa dimanfaatkan oleh beberapa orang yang akhirnya bertahun-tahun jadi penerima bansos terus. Gitu ya. Dan saya nggak heran bahwa di sini dia cukup tinggi. Nah, yang untuk saya menarik adalah ini kan pertanyaannya ke Pak Anies ya, ya kan? Kelola bansos dari Pak Ganjar ke Pak Anies. Ke Pak Anies kan? Ini yang kemudian kalau nggak salah Pak Anies kemudian mengemukakan bahwa kalau mau ngasih mikirin nih yang akan dikasih, jangan bukan mikirin yang mau ngasih gitu. Saya pikir ini nggak terlalu dianggap penting oleh orang karena mereka tahu itu cuman perintilan pemerintah, pemerintah gitu ya. Dan bukan ke Pak Prabowo juga. Bukan ke Pak Prabowo. Ini yang juga kita perlu ingat bahwa orang tahu itu bukan Pak Prabowo yang isu-isu tentang bansos. Dan keduanya Pak Prabowo maupun Pak Anies itu mendapatkan angka yang cukup tinggi, skor yang cukup tinggi karena mereka mengangkat isu yang penting, yaitu soal perempuan, kekerasan perempuan, tentang pemberdayaan perempuan. Saya pikir itu, saya nggak tahu apakah memang di masing-masing ada analisisnya ya siapa yang memberikan tertinggi, tapi saya nggak heran kalau itu segmen perempuan yang memberikan angka tinggi untuk keduanya. Baik, soal perempuan ini juga menarik juga ya sebenarnya. Kekerasan ini dua calon paling nggak ngomong soal kekerasan terhadap perempuan ada hal yang perlu diperhatikan. Ya. Memang problem kekerasan terhadap perempuan kan memang dari tahun ke tahun memang naik angkanya begitu ya. Laporan Komnas kayak gitu perempuan kan angkanya juga sebenarnya nggak cuma kekerasan kepada perempuan ya, tetapi lebih ini lagi adalah kekerasan dalam rumah tangga gitu. KDRT-nya. Ya, KDRT. Gitu. Karena itu nggak cuma perempuan, jelas perempuan adalah yang paling banyak victimized. Tetapi di dalam kekerasan di dalam rumah tangga juga ada anak, jangan lupa itu. Kalau bapaknya atau ibunya menghukum anak dengan berlebihan dan seterusnya, atau antara laki-laki dan perempuan ke laki-laki, tapi in any case itu perlu perhatian. Ya. Baik, kita lanjut ke segmen berikutnya, segmen 5. Iya. Segmen 5 ini masih pertanyaan dari calon lain ya. Di sini Pak Ganjar kepada Pak Prabowo bertanya, setuju atau tidak untuk memperbaiki ketimpangan digital dan bagaimana caranya? Lalu Pak Anies ke Pak Ganjar adalah bagaimana pandangan dalam melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia atau UKT ya maksudnya yang dibahas itu. Ya. Lalu Pak Prabowo kepada Pak Anies adalah setuju atau tidak untuk mengirimkan anak-anak kita ke luar negeri untuk belajar kedokteran, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Ya. Nah, di segmen 5 ini berlangsung dengan ketat ya, namun Pak Prabowo mendapatkan 2 kali skor kesukaan yang tinggi, melebihi 2 paslon lainnya, yakni saat merespon pertanyaan Pak Ganjar tentang ketimpalan digital dan saat merespon tanggapan dari Pak Anies. Lalu skor tertinggi Pak Anies adalah saat memberikan tanggapan ke jawaban Pak Ganjar dan menjawab pertanyaan Pak Prabowo. Lalu skor tertinggi Pak Ganjar adalah saat menjawab dan merespon pertanyaan dari Pak Anies Baswedan. Yang soal dokter itu? Iya, yang soal dokter itu. Nah itu, yang kekurangan 140 dokter penting juga itu ditekankan ya kelihatannya ya, sama itu. Jadi memang seperti itu ya, kebutuhan-kebutuhan yang konkret yang dirasakan oleh masyarakat kemudian sepertinya mendapatkan perhatian yang tinggi ya dari itu. Karena kalau kita lihat yang tertinggi di sini Pak Prabowo mendapatkan skor tertinggi pada waktu dia ngomongin kebutuhan dokter yang kemudian ada angkanya. Ada angkanya. Di dalam sejarah debat kampanye dimanapun juga, yang penting terlihat konkret. Bahwa angkanya kemudian nggak terlalu akurat benar, kayak gitu ya, akurat itu bisa didebatkan. Tapi pada waktu di muka publik, mereka terlihat yakin ini data benar, ini perlu dan itu perlu diperhatikan. Itu yang, karena saya ingat Presiden Reagan itu yang selalu menang di Amerika, dalam debat, itu kalau ngomong angka itu nggak selalu tepat, itu nggak selalu akurat.
tapi orang percaya dengan dia karena cara penyampaian, kemudian juga bahwa itu sesuatu yang bread and butter ya, dan mereka sesuatu yang sehari-hari yang membuat dia kemudian dipilih. Betul. Kemudian soal perguruan tinggi juga ini nih dapat skor tertinggi ya, karena mungkin kelihatannya masyarakat kita mulai memperhatikan soal perguruan dan pendidikan tinggi. Pak Anies saat soal ngomong pendidikan kampus sebagai sarana eskalator sosial gitu ya, atau melakukan mobilitas vertikal gitu lah kira-kira begitu, itu mendapat konsumen tertinggi juga. Iya, saya juga sepakat bahwa universitas itu adalah cuma salah satu ya, salah satu cara untuk mobilitas vertikal. Kita tahu begitu banyak orang yang menjadi terkenal, menjadi kaya, walaupun mereka drop out dari universitas, gitu. Atau mungkin mereka hanya dalam tanda kutip hanya D1 atau 2, D3, nggak sampai S1 atau sampai bahkan S3 gitu. Tapi itu kasus lah ya. Iya, itu kasus. Tapi untuk Indonesia itu adalah salah satu cara yang nggak terlalu banyak dibicarakan adalah kualitas perguruan tingginya itu sendiri. Saya nggak tahu apakah Mas Nazar dan Mas Adi sadar bahwa ada sekitar 4.000 perguruan tinggi di Indonesia. Berapa banyak yang bisa kita sebutkan gitu? Kita bisa nggak nyebut 50 gitu. Dan yang biasa disebut-sebutkan yang besar-besar di Jawa ya. Di luar Jawa paling kita dengar USU, kemudian Sriwijaya, Andalas, di Hasanuddin gitu. Tapi itu yang besar-besar. Nah, ada begitu banyak pendidikan tinggi yang mempunyai kampus tapi nggak ada dosennya gitu, atau hal yang gitu, atau dosennya tidak memadai. Nah, ini yang sayangnya nggak terlalu banyak dibahas di dalam debat ini. Ya, harusnya jadi harusnya jadi catatan penting ya. Iya, yang dibahas kan tentang ininya ya, UKT, jadi pembiayaannya dan lain-lainnya. Nah, kalau soal UKT sendiri, Pak Turo punya pengalaman sebagai dosen kayak gitu ya. UKT itu kan ada yang merasa berat, ada yang merasa bahwa itu sudah dibagi sebetulnya bebannya gitu. Dan tren terakhir adalah masuknya pinjaman online itu ke UKT gitu. Nah, itu bagaimana sih sebetulnya memandang UKT ya, antara UKT dan sebagai kewajiban mahasiswa dan kebutuhan kampus untuk memenuhi anggaran pendidikannya kayak gitu. Kita itu kan selalu begitu ya, dikasih A, minta B, begitu dikasih B, minta kembali ke A, tapi nggak sepenuhnya kayak dulu gitu ya. Jadi diminta untuk independen gitu, dikasih loh pemerintah, tapi kemudian bayarin dong, jadi akhirnya kan kembali lagi. Nah, UKT itu adalah konsekuensi dari ya perguruan tinggi harus mampu membayar diri sendiri, membiayai dirinya sendiri. Untuk mahasiswa tentu akan menyulitkan gitu. Tapi kuncinya itu adalah pemberian beasiswa. Ya, pemberian beasiswa kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kalau di Amerika juga kayak Harvard segala macam itu mahal semua itu. Cornell itu semua mahal. Tapi mereka mempunyai banyak beasiswa. Khususnya untuk mereka yang mereka anggap sebagai underrepresented gitu ya. Underrepresented itu bisa perempuan, bisa dari etnik tertentu yang nggak banyak di Amerika dan seterusnya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi di satu sisi kita punya UKT, di sisi lain kita juga tetap bisa mempunyai pendidikan yang inklusif, yang terjangkau. Nah, sekarang tentang pinjaman online, saya pikir Rektor ITB mungkin nggak terlalu menjelaskan dengan baik ya ke pemerintah, bukan ke pemerintah, ke masyarakat pada waktu beliau bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online. Karena di banyak negara pinjaman untuk kuliah itu sangat lazim, khususnya di negara-negara di berbahasa Inggris, Australia, UK, Amerika gitu. Caranya berbeda-beda. Tetapi yang berbeda dari pinjaman online yang kita kenal sekarang itu, bunganya nggak tinggi. Jadi nggak akan bisa
menjerat mereka dalam 1 tahun. Kalau sekarang kan 1 tahun minjem 20 juta, tahu-tahu dalam 1 tahun udah harus bayar 300 juta misalnya. Oh, kan? Gede banget. Tapi di sana itu mereka nggak harus bayar, berbeda. Di satu tempat, kalau nggak salah di Australia itu ada pendapatan tertentu baru mereka bayar. Jadi mereka kerja dulu, lulus, kalau ada pendapatan tertentu baru bayar. Di Amerika itu kalau mereka udah kerja, sebagian dari itunya harus untuk bayar. Untuk bayar itu. Jadi memang itu nggak sempurna gitu. Tapi itu salah satu cara gitu. Hanya saja sayangnya kebijakan ini dikeluarkan pada waktu istilah pinjaman online itu sedang mendapatkan nama yang sangat negatif buruk gitu ya. Jadi baik. Asosiasinya jadi negatif itu. Baik, siap. Oke, kita geser ke segmen 6 ya, waktu closing statement masing-masing calon. Gimana waktu itu gimana Mas Adi? Jadi closing statement ini skor kesukaan tertinggi ini diperoleh oleh Pak Prabowo ya, cukup jauh di atas Pak Anies dan juga cukup jauh di atas Pak Ganjar. Nah, di sini menariknya nih skornya Pak Ganjar ini mencapai minus ya. Oh iya. Iya, sampai ada yang minusnya. Jadi pas saat closing statement itu Pak Prabowo ngomong meminta maaf gitu-gitu ya, minta maaf selama debat begini. Terus kemudian tiba-tiba nih Mas Ganjar nih pada saat closing statement ada nge-kick sedikit nih. Untuk dia bilang untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter gitu, yang punya rekam jejak pelanggaran HAM gitu. Nah, itu dia kelihatannya menyerang, sedikit menyerang gitu ya. Nah, dan skornya langsung turun. Skornya langsung turun. Skornya langsung turun. Gimana Pak Duro melihat ini hal ini? Itu kan kalau di dalam bahasa Inggrisnya crashing the party ya. Jadi crashing the party itu ya orang partinya orang lagi suka-suka gitu ya, terus tahu-tahu ada orang yang ngaco gitu. Yang ngaco bikin rese, bikin sedih orang lain dengan menceritakan itu. Nah, ini juga untuk dalam konteks Indonesia ini kan sampai saat penutupan itu semua kan positif ya. Sampai Pak Anies itu berdiri dengan manis yang tadi saya katakan. Kemudian closing statementnya mengatakan positif lah. Pak Prabowo sampai minta maaf gitu ke semua kontestan, kemudian juga kepada KPU minta maaf, mungkin minta maaf Gibran begini-begini di belakang layar begini-begini di nomor 1 itu ya. Pada saat itu. Nah, itu kan situasinya damai, situasinya itu orang senang, ya udahlah kita memang udah saatnya kembali ke positif. Kita tahu Pak Ganjar jangan pilih yang begini atau begitu ya gitu. Itu membuat perasaan yang sudah tenang, perasaan yang sudah tertata gitu jadi naik lagi kembali, dan orang nggak suka itu. Bener gitu ya Bang ya. Kalau dunia seperti itu. Baik, jadi secara umum Pak Duro melihat gimana nih debat kemarin itu dari segmen pembukaan sampai closing? Yang hal-hal yang menarik dari debat itu kemarin apa Pak? Yang seperti saya katakan tadi, debat terakhir itu biasanya isinya memang positif. Karena itu yang diingat oleh orang. Kan dalam berbagai hal makanya ada having the last word gitu ya. Itu adalah sesuatu yang penting. Kalau mereka ingin yang diingat itu adalah positif, mestinya ya memang mereka harus positif juga gitu. Dan saya pikir saya sangat tiga-tiganya sebenarnya saya sangat kagum dan apresiasi, walaupun ada sedikit dari Pak Ganjar, tapi secara umum itu membuat situasi kampanye kita menjadi nyaman, lebih nyaman, adem betul, dan insya Allah mudah-mudahan aman. Ya. Karena kalau itu, maaf aja, kita berhenti di debat ketiga gitu ya, pas lagi kenceng-kencengnya, lagi saling menyerang, itu akan kebawa juga ke para pendukung mereka masing-masing dimanapun juga gitu. Dan itu akan membawa juga nanti bahkan setelah pemilu, misalnya saya nggak terima ini, saya nggak terima itu, nah kebawa terus. Ini kan kita harapkan ada perubahan pada masa-masa pemilu yang tadinya panas menjadi adem. Baik, terima kasih
Terima kasih Pak Dro, insight-nya luar biasa untuk melihat ini. Mas Doni terima kasih, data-datanya menarik. Baik, begitu Sobat Esensi obrolan kita dengan Pak Turo tadi. Terima kasih Pak Turo, insight-nya menarik. Jangan lupa like dan subscribe YouTube serta sosial media Esensi TV. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Turo. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Mas Adi.